Langsung ke risalah. Al-basyaru an-nab'alahu bisyababil adabi walaisyan nasyabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdal mustaghfirin, hamdan yuasi, yu'amahu yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Sebelum kita bertalim, kita sama-sama syahadat, sholawat, istighfar kepada Allah tentunya. Diikuti sama-sama hadirin, luruskan niat kita ridha Allah dalam bermajlis ini. Langsung aja, ini termasuk amalan-amalan harian kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Tahara, zikir, tahlil, bersihkan hati, kosongkan hati hanya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah asyolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah. Wadidullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takdir hajatina. Wa khususon abaruhiyah Nur Muhammad. Khususon ila ruhi Muhammad nabiyuna ka muslimin mu'minin wa musinin. Wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatil rodin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kodrat iradatnya, rahmatnya juga kita masih diberi waktu untuk bisa datang bertolebul ilmi di tempat ini. Hadirin jemaah ikhwan akhwat, kalau ada rahimakumullah semuanya, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, juga ikhwan akhwat yang mengaji secara live, mungkin ya secara dunia medsos ya. Semuanya rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini coba membahas tentang Al-Basyaru An-Nubala'u Bisyababil Adabi Walaisyan Nasyabu. Manusia mulia itu karena adab ya, bukan nasab. Semoga Allah talim ini meridhoi. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim.
suatu hari cucu Nabi Adam yang amat soleh, juga rendah hati, ini panggilan populernya Asyajad. Beliau cicit nih jatuhnya. Tampak beliau sedang murung, berduka. Seperti sedang memikirkan sesuatu yang menggelisahkan hatinya. Juriyat Tabi nih. Pipinya basah oleh air mata yang mengalir. Temannya, teman Asyajat ini, Tawus berkata akhirnya, Ya alibul karimah li Husainil Husain Hafidil karimi li Ali bin Abi Talibin wa hafidi rasuli Muhammadin Rasulullah karimi limada tahjununa. Wahai putra Husain yang mulia, cucu Ali bin Abu Thalib dan cicit Nabi Muhammad Rasulullah yang amat mulia, mengapa engkau berduka? Kata Tawas temannya. Ajabal sejadu ayuhal ikhwatu arjukum la tahudu abi wa umi wa jadi ma'i ana fakiru mi mustaqbali aina sya'aishu ba'da an uhaidira lahadahal ulama hal sya'akun bi amanalin amla fil akhirati laisya hunaka kurabatun alaqatun wirahayatun yumkinu antungida syaksan ma'adan amaluhu salihatu. Itu jawabannya, kira-kira gitu. Udah tangkap aja. Orang UIN udah tahu itu. Ya. Udah tahu ya? Hah? Belum tahu, Pak. Makanya gitu ya. Asyajat menjawab gini maksudnya. Saudaraku, tolong jangan bawa-bawa ayah, ibu, dan kakekku. Ya. Ini kan nasabnya Gunung Jati nih, jangan macem-macem. Kalau ngelawan antum nanti peyang antum. Itu nasab namanya. Nggak boleh dicoba. Setinggi apapun derajat antum, nasab nggak terkait dengan juriyat ya. Terkait kekayaan, pangkat ya, itu nasab juga. Jangan bawa ibu kakekku, aku sedang memikirkan masa depanku sendiri. Aku akan tinggal di mana sesudah aku meninggal dunia nanti. Itu kata Husain. Apakah aku akan selamat atau tidak? Ingat, di akhirat kelak tak ada lagi hubungan nasab. Nggak ada. Nggak ada lagi keturunan, darah biru, darah kuning, darah hitam, darah lain, nggak ada. Ya. Yang bisa menyelamatkan seseorang kecuali amal solehnya masing-masing, kan itu. Ya. Ini kadangkala kalau kita dengar dakwah di Mbah Google, Mbah YouTube itu sering membanggakan nasab, saya lihat. Ya. Udah mulai nih. Karenanya Allah kan berfirman gini, faida nufika fi syuari fala ansyaba bainahum yaumaidin wala yatasya'alun. Apabila trompet ditiup kelak pada hari kiamat, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, nggak ada. Bawa dewe-dewe. Dan tidak ada pula mereka saling bertanggung jawab, tidak. Allah juga berfirman, ya, faida ja'ata sakhatu yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bainihi likuli amri minhum yauma yidin syan'un yaqadi. Dan apabila trompet kedua ditiup, hari ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari ibunya, dari bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh urusannya, personnya sendiri-sendiri. Nggak ada urusan nasab. Sementara
Allah dalam Al-Quran menyatakan juga, yaumala yanfa'u malun wala banunun ila man atta'alaha biqalbi syalimin. Yaitu di hari harta dan anak-anak tidak berguna kan? Kecuali orang-orang yang berharap berhadap kepada Allah dengan hati yang qalbun salim, bersih. Jadi betapa mendalamnya pengetahuan Asy-Syajjad cicit Nabi itu, betapa rendah hatinya beliau ini. Ia sangat mengerti bahwa kemuliaan dan kebaikan seorang manusia hanyalah ketakwaannya saja kepada Allah, ya kan? Ya. Bukan karena keturunan, jabatan, jenis kelamin, aksesoris, simbol yang diletakkan pada orang. Allah sudah mengetahui hal ini. Sesungguhnya yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran. Selain dengan ayat tadi, Nabi juga mengatakan melalui hadis, Anallaha la yanjaru illa istahaimikum walalla suwarikum walakin yanjuru illa qulubikum wa malikum. Allah tidak melihat tubuh dan rupamu kan? Enggak. Tetapi hati dan amal tindakan kamu. Itu ya. Jelas di Quran itu. Jadi yang namanya sorga itu disediakan untuk orang-orang yang beriman, berbuat baik, gitu aja. Dari manapun berasalnya, berwarna kulit apapun, berjenis kelamin apapun, keturunan siapapun. Sedangkan neraka itu menjadi tempat orang-orang yang mengingkari, menantang Tuhan, dan orang-orang yang berbuat jahat kan gitu. Dari manapun, berwarna kulit apapun, jenis kelamin apapun, dan keturunan siapapun. Karenanya Allah berfirman di Al-An'am ayat 83, watika hujatu naha atainaha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin manna sa'ina robatahaikum alimun. Artinya, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Bukan karena turunan anu. Antum bisa ditinggikan berapa derajat. Sesungguhnya Rabb Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Karena itu ajaran Islam itu tidak ada sekte. Ya, tidak ada. Kalau boleh Pentali menafsirkan ayat tadi, semoga Allah meridhoi. Disinilah titik kunci ilmunya. Di ayat tadi Al-An'am ayat 83 ya, itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berdakwah kepada kaumnya, bukan sedang mencari Tuhan. Karena ayat ini sering menganggap orang sedang mencari Tuhan. Nabi Ibrahim pun tertok benar dengan mencari Tuhan, melihat fenomena alam ya. Bukan. Ayat ini Nabi Ibrahim sedang berdakwah kepada kaumnya terkait dakwanya, pengangkatan derajat yang disinggung dalam ayat tersebut. Enggak pandang bulu, Israel jadi Bani Israel ke Quraisy, Kan'an, Bani apa semuanya bisa aja berderajat tinggi. Jadi kalau ada Habib macem-macem di sini, keturunan Habib dengan selawat langsung dapat mulia anu cikui. Nggak bisa. Antum ada sama semuanya. Bisa berderajat tinggi. Sampai-sampai Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti radhiyallahu anhu berkata begini ya. Hadihil ayatu tadullu ala anna man alamahu lahu al-hujaja wa munadzaratil kusumi alati yutabitu biha tauhida wa yadfi biha subahu mubtilina an hadara fa'il minallahi fi darajatihi. Ayat ini menjadi dalil yang ayat tadi Al-An'am 83 bahwa salah satu bentuk pengangkatan Allah kalau antum ingin naik derajatnya terhadap derajat seseorang adalah dengan mengajarkan kepadanya hujah-hujah yang kokoh. Jadi antum harus memberi nasihat, nggak boleh diem.
Otomatis antum diberi. Jadi antum ada empati, nggak bolehlah teman antum itu istilahnya berbuat dosa. Ingatkan. Jadi antum memang semuanya zaman sekarang ini harus jadi ulama. Sok ulama antum. Dosa itu. Nggak boleh itu. Bahkan dihujahnya terus kokoh. Nasihatnya harus kuat. Yang mendengarnya ia mampu mematahkan argumentasi para penentang tauhid, apalagi terkait tauhid zaman sekarang. Memperkokoh kebenaran tauhid kepada hati manusia serta menangkal syubhat yang dilancarkan oleh penolak tauhid. Ya, jadi jelasnya hati-hati di bulan Ramadan nih ya. Antum mesti jadi pendakwah juga kayaknya nih. Ya. Karena Allah berfirman di Al-An'am 83, 84, 85, 86 itu jelasnya dibaca Iwan. Pendek kok. Anu baca 83 aja. Kaji main cepat aja ya. Karena itu termasuk dasar. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Intinya dilebihkan derajatnya. Ya. Jadi derajat itu naiknya bukan faktor daripada nasab, bukan. Kita bahas ya. Jadi kuncinya gini, kalau kita merasa menjadi penasehat khalifah atau khalifah di atas bumi, ya, yang namanya suku, bersuku itu perpaduan pernikahan dua keluarga. Jadi kalau ada mertua itu keluarga kita juga, orang tua kita juga. Ya. Itu berhak kita memperbaiki. Kalau kita memperbaiki dengan iman yang rendah, ya, hujah yang rendah adalah doa. Antum
menasihati mertua nggak mungkin dengan omongan siang. Nasihati orang tua gimana? Nggak beradab gitu. Salah. Dengan apa? Pakai derajat paling bawah. Doa. Doanya apa? Doanya apa? Ada yang tahu? Nah, kaitan kemarin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa sebenarnya? Lanjut. Ilahi anta maksudi warid doa matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Lanjut. Dari begini ini la haula wala quwata illa billah. Sampai alhamdulillah buka usah sembuh doa berubah dari rukun jadi pakai doa ninyo enggak mampu nulang ya, jangan pakai Pak Ibu ya. Racun hantu belau dijelekin kita di atas 12 tuh. Oh, langsung amalan. Makanya nunggu sudah kelihatan. Ya. Pertama apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sambung. Sudah itu angkat tangan. Nih. Sunnah Rasul. Jangan pakai selawat karena yang dihadapi ini Quran. Ya. Ridho itu paling tinggi, walaupun doanya itu hanya ada di orang-orang tasawuf. Ilahi anta maksudi wa doa matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Serahkan kepada Allah untuk la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah buka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pakai media nggak bisa deh. Jangan ditiup, itu masuk racun. Agian minum tuh. Bila perlu aku gadang minuman itu. Itu ini. Sampai kalau nggak makbul cucuan cucuan. Nah, setelah itu bukan ijazah, itu amalan paling afdol bulan Ramadan. Sampai udah clear ya. Yang ada masalah nanya juga sini. Antum udah sepancing loh. Udah sampai ya. Di atas rumah itu. Tapi jangan dikasih ke kucing, bang. Kucing nggak bisa sholat. Ya. Dikasih ke pergi tuh. Ya udah insya Allah deh, gitu aja amalin aja, insya Allah ya. Kalau kuat amalan antum, kuat amalan kemarin, apa yang ada di atas rumah tersembunyi keluar. Sungguhlah dengan amalan tadi. Tuntas. Tapi itu kan memerlukan kekuatan, keyakinan. Kemarin belum jelaskan. Makanya kaji yang di belakang itu tolong diulang. Itu amalannya. Paling bagus memasuki bulan Ramadan. Syaban sekarang amalkan itu. Karena Syaban itu persiapan membersihkan baik itu lingkungan, keluarga. Karena pas masuk Ramadan kita nggak boleh sakit hati. Sakit hati aja nggak boleh. Nggak boleh dendam. Rusak amalan puasa kita. Ya, amalin itu. Berapa kali terserah, jangan banyak-banyak overdosis gitu. Sekali aja yang penting cashpleng ya, bener ini, insya Allah. Bukan oleh-oleh ya, itu amalan. Jadi tiap amalan ada waktunya, ada tempatnya, ada ilmunya, ada kapasitasnya, ada kuantitatifnya, ada hitungannya ya. Itu cukup satu kali. Beda dengan amalan rezeki 450 kali kemarin amalannya. Dan itu semuanya ada hadisnya, ada di Quran. Kita lanjutkan ke perkara nasab. Di antara anugerah yang Allah berikan, ini Andung coba menafsirkan dari ayat Al-An'am 83, 84, 85, 86-nya. Allah itu memberi anugerah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga barunya yang beriman pada Allah, yaitu istrinya Sarah dan Hajar, serta putra-putranya Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, Ismail alaihissalam. Allah menganugerahkannya juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pengganti keluarga dari karib kerabat yang mengusir beliau alaihissalam dari Babil. Jadi Nabi Ibrahim ini pernah diusir dari Babil. Ya, itu sejarahnya. Tapi Anda tidak mengungkapkan sejarah ya.
diganti dengan keluarga yang soleh. Jadi kalau antum banyak doa tadi, keluarganya nggak berubah, nanti cerai itu. Ganti istri cakep lebih. Ini ganti istri bikin kacau kan bingung kita, iya kan? Janganlah dong, kasihan gitu. Nah, pokoknya bersihkan aja ya, dengan niat kita baik ridha Allah. Jadi sungguh benar Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah dengan ayat tadi bersabda. Nih, sabdanya nih ya. Mataroka adun syi'an lillahi layat rukuhu illa lillahi illa awadahu minhu wa huwa khairul lahu fidini wa dunyahu. Tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu karena murni mengharap ridha Allah, melainkan Allah pasti akan menggantikan kehilangannya tersebut dengan sesuatu yang lebih baik, baik terkait agamanya maupun kehidupan duniawinya. Amalan tadi kalau diamalkan, enggak juga beres orang itu izin Allah masuk, enggak mau berubah. Beres itu bisa mati lah, bisa pergi, bisa kemana-mana ya. Diganti dengan yang baru. Baik itu harta, jangan ke orang. Mudah-mudahan nggak ke orang ya. Kasihan. Ya. Ini penting. Nah itu hadisnya sahih loh. Ya. Mungkin deh timbul pertanyaan. Mengapa dalam ayat itu Allah hanya menyebut Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam, namun tidak menyebutkan Nabi Ismail alaihissalam? Sebagaimana ulama mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan Nabi Ismail alaihissalam tidak tinggal bersama sang ayahanda, Nabi Ibrahim tidak. Sejarah begitu. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan Nabi Ismail alaihissalam bersama ibunya Siti Hajar di tanah Arab, Hijaz. Dan perlu diketahui lah antum, bahwa dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam lah kemudian lahir Nabi terakhir, Nabi besar Muhammad SAW. Ya kan? Nah, jadi tidak ada seorang Nabi pun yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya, Nabi Muhammad. Ya. Adapun para Nabi dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, maka sangatlah banyak. Dan merekalah yang biasa disebut dengan para Nabi dari Bani Israel. Ya. Pertanyaan keduanya, ya. Mengapa Allah menyebutkan Nabi Yakub alaihissalam padahal beliau alaihissalam bukanlah putra Nabi Ibrahim alaihissalam? Kan bukan. Melainkan cucunya dari putranya Ishak alaihissalam. Jumhur ulama mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan Nabi Yakub alaihissalam lahir ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup. Dan beliau alaihissalam juga tinggal bersama sang kakek. Jadi setiap kita mengetahui bahwa kesempatan melihat cucu sendiri, ya, misalnya Pak Al melihat cucu, yang duduk melihat cucu kemarin alhamdulillah 2. Itu anugerah yang paling istimewa, tanda antum soleh. Ya, itu anugerah. Umur antum panjang. Pak Al udah melihat cucu, alhamdulillah, syukur itu. Banyak orang nggak bisa ngelihat cucu. Ya. Makanya seorang kakek itu paling makbul doanya kepada cucunya. Ya. Jadi pas ada cucu tolong jangan dibawa main kemana-mana, banyak ikut ke masjid, bawa. Karena itu paling makbul. Dong doain semua ini ngelihat cucu, berarti umurnya panjang kan? Iya kan? Nah, alhamdulillah. Ini yang jomblo gimana nih? Orang lihat cucu ya umur udah 40 ya. Itu anugerah loh. Itu hadis. Anugerah bener tuh. Lebih-lebih kalau cang cucu itu ya dituntun oleh kakek buyutnya atau kakeknya menjadi hamba Allah yang soleh, insya Allah. Biasanya seorang cucu itu makbulnya kepada kakeknya. Yang duduk ini kepada kakeknya diajarinnya. Makbulnya sampai duduk begini, bukan dari orang tuanya. Walaupun orang tuanya ulama enggak. Umumnya kepada, jadi antum ini kepada cucu itu yang sering bisa dianugerahi Allah untuk baik cucu antum. Dan itu yang menolong doa kita di kubur. Ya. Nah, dan ini jarang dibahas di luar. Ya. Itu maksud dari tafsir ayat tadi. Dalam ayat itu juga terdapat isyarat.
bahwa anugerah terbesar yang hakiki bagi setiap manusia kita ini adalah keturunan yang soleh yang taat kepada Allah. Itu sudah anugerah besar. Keturunan yang terus dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah. Kalau di sisi Allah derajat kita tinggi, otomatis orang lain juga makhluk menghormati kita kan. Itu bukan karena nasab, bukan karena turunan Habib, Syaidi, tidak. Yang duduk ini Syaidi. Jadi kalau di luar Habib melalui Ismail itu Habib. Kalau di luar dari Ismail itu banyaknya Syaidi. Sama aja, berhak jadi wali. Banyak wali yang di luar dari Habib kok. Ya. Setelah ajal menjemput, ya, bukan hal duniawi selama ini diimpikan oleh mayoritas orang. Jadi lebih cenderung kepada kehidupan yang akan datang. Juga menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam pernah diberikan hidayah sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah isyarat bahwa Nabi Nuh alaihissalam merupakan Rasul pertama. Dan beliau juga itu generasi kedua. Jadi kita ini generasi yang sudah dihabisin dari Nabi Adam. Jadi kita masuk generasi Nuh. Ya, betul kan? Generasi Nuh. Ya, itu Rasul pertama kalau untuk generasi kita. Ya. Rasul pertama yang paling mujmal menyeluruh ada Nabi Adam. Dan beliau juga merupakan nenek moyang dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nuh. Secara tidak langsung ayat tadi itu ya, kan merupakan sindiran bagi kaum musyrikin Mekah. Para penyembah berhala yang selalu membanggakan diri sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu nasab. Pada awal sejarahnya begitu. Tidakkah mereka mengetahui bahwa nenek moyang mereka adalah Rasul yang diutus untuk melarang manusia dari menyembah berhala? Bahkan nenek moyang mereka yang lebih terdahulu Nabi Nuh alaihissalam adalah manusia pertama yang diutus sebagai Rasul untuk memurnikan tauhid dan memberantas syirik. Tidaklah mereka mengambil pelajaran dari semua ini? Ya, itulah pengertian dari tafsir ayat tadi. Ya. Pertanyaannya berikut, interaksi aja. Mengapa dalam ayat ini Allah menyebutkan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam terlebih dahulu? Kan itu lebih dulu. Jawabannya adalah karena keduanya memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki para nabi yang disebutkan setelah keduanya. Bukan arti kata merendahkan nabi yang lain, yaitu bahwa Allah menganugerahkan kepada mereka kerajaan dunia. Sulaiman, Ayub. Kemudian Allah menyebutkan Nabi Ayub alaihissalam. Renungkan ya. Salah seorang nabi yang dijadikan percontohan dalam sabar level tinggi. Ya. Bulan puasa ini sabarnya harus level super tinggi loh. Ya. Kemudian Allah menyebutkan Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang dianugerahi level kesabaran tinggi pula. Serta kecerdasan, kepiawaian dalam mengatur kepemerintahan. Kemudian Allah menyebutkan Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Dua orang nabi yang paling banyak menyaksikan, mendapatkan mukjizat. Kemudian Allah menyebutkan Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam. Para nabi yang diuji dengan kemiskinan dan kesulitan hidup. Sehingga menjadi percontohan dari umat sekarang dari segi kesabaran. Keridoan terhadap takdir. Kemampuan untuk selalu yakin berprasangka baik kepada Allah. Walaupun kita diuji kemiskinan. Zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Kemudian Allah menyebutkan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Yasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Yang semua mereka merupakan manusia terbaik di masanya masing-masing. Kita titip selawat kepada beliau. Semoga salam selawat dari Allah selalu tercurahkan kepada mereka semua. Orang-orang mulia ini. Tolong diperhatikan. Allah juga menyebutkan Nabi Lut alaihissalam pada akhir deretan nama-nama para nabi yang disebutkan pada Quran tadi.
semua pasti mengetahui bahwa beliau alaihissalam bukanlah anak ataupun keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut tidak. Bukan anak ataupun keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan beliau alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini merupakan dalil ya, Quran tadi yang menguatkan pendapat bahwa kata ganti orang ketiga tunggal pada firman-Nya juriyatihi yang kita sebut artinya keturunannya kembali kepada Nabi Nuh alaihissalam, bukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun yang berpendapat bahwa kata ganti tersebut kembali kepada Nabi alaihissalam, maka mereka berusaha menakwil ayat tersebut dengan mengatakan bahwa keponakan merupakan bagian dari satu keluarga. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam masih satu keturunan. Itu pendapat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita lanjutkan, ini terkait dengan kaji, sandaran dalilnya dari sana, Anda coba menafsirkan masalah nasab. Tidak mutlak menjadi orang yang mempunyai anugerah atau karomah yang tinggi. Justru adab. Ya. Allah berfirman di Al-An'am 8386 yang isinya 83, wa kullah faddalna alal alamina. Dan masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat. Intinya kan itu. Ini kan dalil bahwa para rasul merupakan orang yang paling mulia. Ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang sufi ya. Orang torekot yang mengatakan bahwa para wali lebih afdal daripada para nabi. Ada yang menyebut itu. Nah, jadi kemuliaan itu karena adab. Seorang ahli hikmah pernah berkata begini, asyarafu bil adabi la bin nasyabi. Bahwasanya kemuliaan itu dengan adabnya, bukan karena keturunannya. Namun kenyataannya yang sering terjadi di kehidupan sekarang, yang kita temui di tengah-tengah kehidupan kita adalah seseorang yang merasa mulia karena harta kekayaannya, jabatan, merasa dirinya lebih baik karena ia merasa kedua orang tuanya memiliki segala hal yang membuat ia menjadi seorang yang terpandang. Padahal sejatinya kemuliaan yang kita dapatkan adalah dengan adab yang baik yang selalu kita lakukan kepada siapapun. Bukan karena harta, jabatan, kedua orang tua, bukan pula karena siapa orang tua kita. Karena sebuah kemuliaan bukan dengan nasab, bukan dengan keturunan, bukan karena siapa bapakku, siapa ibuku, tapi kemuliaan hidup yang kita dapatkan adalah karena kita mampu bersikap berakhlak baik kepada siapapun dan dimanapun. Sampai-sampai Al-Ghazali, Hujatul Islam, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin rahimakumullah berkata begini, azubudatu nasabi sarifati mithla adzabainati as-samiyati ay baiti ahlin li darajati al-badajanahum annahu yumkinu in qadahum bimajati bijuriyatihim wa salamati abaihim wa qad ghafarat dunubuhum. Ujub dengan nasab yang mulia. Ujub, ria dengan nasab yang mulia. Sebagaimana ujubnya Al-Hashimiyah yang merupakan Ahlul Bait. Sampai-sampai sebagian mereka menyangka bisa selamat dengan kemuliaan nasabnya. Dan dengan selamatnya leluhur mereka. Dan ia telah diampuni dosa-dosanya. Ada salah. Bihamiyah namanya itu. Pola berpikir demikian. Sebagian mereka mengkhayal bahwasanya seluruh manusia adalah budak-budaknya. Obat ujub kita sama tahu adalah hendaknya mengetahui bahwasanya jika ia menyelisih perbuatan dan akhlaknya, terutama akhlak leluhurnya kalau baik, menyangka bahwa ia akan ikut mereka,
ikut dapat wasilah dari mereka, maka ia adalah orang yang jahil. Ya, jahil. Jika ia meneladani leluhurnya yang baik, ujub bukanlah termasuk akhlak leluhur. Akan tetapi yang merupakan akhlak leluhur adalah khauf. Khauf apa? Takut. Merendahkan diri, menghormati manusia, mencela nafsu, mencela jiwa mereka kalau susah, kalau salah. Sungguh mereka para leluhur telah mencapai kemuliaan bukan karena nasab di atasnya, tapi ketaatan dan ilmu serta akhlak-akhlak yang terpuji. Mereka tidak meraih kemuliaan dengan nasab, maka hendaknya ia menjadi mulia dengan perkara-perkara yang menjadikan para leluhurnya mulia, taat dan akhlak. Sungguh ada orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir yang telah menyamai mereka dan menyertai mereka dari sisi nasab dan kekaubilahan, kesukuan. Akan tetapi mereka di sisi Allah lebih buruk daripada, maaf, kitmir, anjing, dan lebih hina daripada babi. Itu dia. Nah, karena itu Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dakarin wa unsa. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yaitu tidak ada tingkatan-tingkatan pada nasab-nasab. Tidak ada. Kalian berkumpul pada asal satu, sama. Kemudian Allah menyebutkan faedah nasab itu apa? Maka Allah berfirman, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal. Itu nasab. Supaya kita bisa saling mengenal. Ya. Ini perlu kita pahami dengan benar. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya kemuliaan adalah karena ketakwaan, bukan karena nasab. Maka Allah berfirman, inna akromanakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kalian. Al-Hujurat ayat 13, betul kan? Nah, jadi tatkala dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akramun nasi, man aqyasun nasi. Siapakah orang yang paling mulia wahai Rasul? Siapakah orang yang paling cerdas wahai Rasul? Maka Rasulullah tidak ngomong begini, nggak ngomong begini nih. Orang yang paling mulia adalah orang yang nasabnya terarah kepada nasabku. Tidak. Enggak. Akan tetapi Nabi berkata, akramuhum aktaruhum lil mauti dikran wa ashaduhum lahu astitabadan. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Betul? Nah, dengan cara apa mengingat kematian? Dakwah paling keren. Ziarah kubur. Ya. Ziarah kubur. Dan yang paling kencang persiapannya untuk menghadapi kematian. Itu yang cerdas. Hadis ini dengan lafal ayul muminina afdalu, orang mukmin manakah yang paling afdal? Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah bernomor 4249. Dan lafal ini semakna dengan lafal man akramun nasi. Siapakah orang yang paling mulia? Lafal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Man Karim Al-Akhlaq halaman 18. Silakan baca sendiri. Ini bukan menafikan nasab. Ya. Dan Nabi bersabda, innallaha qad adaba ankum ubiyatal jahilati kullukum banu adama wadamin turabin. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah. Kalian seluruhnya anak keturunan Adam dan Adam dari tanah. Min turatin. Ya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi. Dan Rasulullah juga bersabda,
Innallaha qad adadab ankum ubiat al-jahiliyat kullukum banu adama wa dami turab. Wahai semuanya, antum tetap dari tanah. Wahai Muhammad, maka aku pun berpaling dari kalian. Hadis riwayat Tabrani. Fasyara al-nabi'u anna qabilatu Quraisyin ida malu ila al-alamu falan yanfa'ahum naslu Quraisyin. Maka Nabi menjelaskan bahwasanya jika kaum suku Quraisy condong kepada dunia, maka nasab Quraisy mereka tidak akan memberi manfaat bagi mereka. Ya. Karena itu Allah berfirman juga, wan andarari satakal al-akrobina, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Asy-Syu'ara 214. Maka Nabi pun memanggil rumpun-rumpun dari suku Quraisy hingga akhirnya beliau berkata, wahai Fatimah putriku Muhammad, wahai Sofiyah binti Abdul Muthalib bibi Rasulullah, hendaknya kalian berdua beramal soleh untuk menyelamatkan kalian, karena sesungguhnya walaupun antum keturunan nasab dariku, tidak bisa menolong kalian berdua sedikit pun. Hadis riwayat Muslim 206. Barang siapa yang memahami perkara-perkara ini dan mengetahui bahwasanya kemuliaannya sesuai dengan kadar ketakwaannya dan kebiasaan leluhur nenek moyang dahulu adalah tawadu, maka ia akan meneladani mereka dalam ketakwaan dan ketawaduannya, dan jika tidak maka ia telah mencela nasab sendiri dengan lisan halnya. Bagaimanapun juga ia akan berafiliasi kepada leluhurnya, namun tidak meniru mereka dalam sifat tawadu, ketakwaan leluhur kita, rasa khawatir, yaitu sikapnya melazimkan ia mencela nasabnya meskipun lisannya mengaku menjunjung nasabnya. Kalau antum punya keturunan nasab di atas baik ulama, tapi antum melakukan kejelekan, ini sama dengan antum meminta kutuk dari nasabnya, dan itu makbul. Jangan-jangan kalau kita diuji dengan kejelekan, nasab kita di atas baik. Paham? Dijamin dah kehidupan antum dirundung sial. Bisa disebut karena kutuk nasabnya surang. Contohnya banyak terjadi di orang Minang. Duduk. Pelajari nasab. Insya Allah amalannya tadi. Kita yang masih hidup beresin nasab kita. Ya. Apabila itu bedaya, banyak maaf andung agak farewell, ini persiapan. Tadi yang penting kan poinnya amalan. Dan itu bukan ijazah, itu dari Nabi. Ya, mudah-mudahan mau mengamalkannya. Dan jangan lupa, bulan Ramadan itu bulan memberi. Sedekah. Berarti kalau memberi antum harus kaya. Maka andung kasih ilmu di atas 1000 dinar. Kemarin 450 kali, amalin itu. Ya. Kalau antum misalnya nggak ada duit orang, antum ngasihkan sedekah di bulan Ramadan, besok duit itu balik lagi. Oh, yang nggak percaya sudahlah. Dengan amalan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.